Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini ya guys ya. Dan di kesempatan kali ini kita sedang ada main ke Bandung ya. Kita main ke Bandung ke saudara kita dari Persis ya, Yayasan Persis Persatuan Islam, di mana Yayasan Persis ini punya yang namanya Bina Mualaf Center ya. Salah satu organisasi yang luar biasa yang juga membina para mualaf, terutama di wilayah-wilayah yang ada kantor Persis tentunya. Dan salah satu mualaf yang disyahadatkan oleh Persis yaitu siapa namanya Bang? Saya Tirta Adi Guna Pratama. Tirta Ardi? Adi Guna Pratama. Tirta Adi Guna Pratama. Ya. Mualaf sejak kapan? Sejak udah 2 tahun lalu sih sebenarnya. Oh, 2 tahun yang lalu mualaf. Cuman belum secara resmi gitu. Saya belajar tuh ada apa namanya, istilahnya mah sama teman dulu lah istilahnya mah. Oke. Gitu. Nggak, itu maksudnya secara resmi baru mualaf itu kapan? Kemarin minggu kemarin Pak. Minggu kemarin. Waktu saya datang ke Bina Mualaf Center. Nah di situ kan ada pengajian juga pagi-paginya. Nah di situ sambil disyahadatkan gitu. Oke, di pengajiannya disyahadatkan. Ya. 2 tahun yang lalu itu kenapa memangnya kok belum disyahadatkan? Sudah sebenarnya mah sudah. Oh, 2 tahun yang lalu sudah disyahadatkan. Disyahadatkan. Cuman Terus? nggak apa namanya, kita syahadat ulang lah istilahnya mah. Enggak, itu kenapa disyahadat ulang? Boleh cerita nggak? Kan kalau dulu itu ya saya konsultasi, saya boleh cerita dari awalnya dulu nggak? Boleh, biar gampang. Nah, kalau misalkan awalnya itu kan saya memang dari kecil itu di lingkungan Muslim. Di mana tuh? Di sekolahnya. Di Bandung. Di Bandung, ya. Bandung, oke. Di Arjasari tepatnya. Arjasari. Nah, dari situ kan kalau yang lain kan saya agamanya Kristen nih. Kalau yang lain mah kan keluar gitu ya, ada Kristen yang lain keluar. Kalau misalkan agama Islam, pelajaran agama Islam. Kalau saya mah ikut penasaran, karena penasaran ikut. Gitu. Ini sekolah negeri maksudnya? Ya negeri. Oke, jadi pas pelajaran agama Islam seharusnya yang non Muslim boleh keluar. Iya. Tapi lu nggak keluar, Nggak. lu ikut di dalam kelas saja dengar. Iya. Oke. Dari situ terus berjalan sampai SMA kelas 1. Nah, SMA kelas 1 saya keluarga pindah ke Bandung. Nah, di Bandung saya sekolahnya ke Kristen, SMA Kristen. Sekolah swasta. Sekolah swasta. Nah, pas kuliah itu kan banyak teman-teman saya juga yang jadi mualaf gitu. Teman-teman lu yang jadi mualaf. Iya. Teman-teman apa nih? Kan teman-teman lu dulu yang waktu SMP Muslim. Nah, Waktu ini SMA kalau yang- SMA Kristen. Banyak yang Kristen. Pas masuk kuliah itu kan campur. Di Alpekaya saya kerja kuliahnya. Oke, yang mualaf itu yang teman-teman nongkrong. Teman-teman nongkrong, teman-teman ngampus gitu. Oke, banyak yang mualaf itu. Iya. Kenapa mualaf? Banyak faktor sih Pak. Banyak faktor. Yang salah satunya ya mungkin nikah, gitu kan. Belajar. Kedua, memang dari sananya ada hidayahnya mungkin. Oke. Gitu. Terus gimana tuh? Gara-gara teman banyak yang mualaf, lu penasaran? Iya penasaran, di situ makin menggali kan ya, menggali. Jadi Muslim tuh gini gitu. Sama kan kita untuk menyembah Tuhan itu ada 5 waktu sholat. Oke, kalau itu wajibnya, yang yang tidak wajibnya ada lagi nih gitu, aturan-aturannya gitu. Oke, itu pertama lu mengenal Islam lebih dalam maksudnya. Ya, Oke, terus itu saat itu lu mualaf? enggak belum. Pas masuk ke dunia kerja baru mualaf. Pas masuk dunia kerja artinya udah tamat kuliah? Udah tamat kuliah nih, tamat kuliah. Saya kerja. Nah, kerja tuh kebetulan di Jalan Pungkur. Nah di situ kan saya konsultasi ternyata kalau misalkan mau mualaf dari sekarang aja, kita kan nggak tahu kapan meninggal Oke. gitu. Itu saran dari teman? Saran dari ada kayak bos vendor gitu. Bos vendornya. Enggak, tapi masalahnya kan kenapa lu mau pindah gitu? Karena pertama ya dari keluarga itu juga ada yang Muslim dulunya. Dulunya. Nah Murtad artinya?
bukan murtad. Gini, kakek saya itu dulunya Muslim, nikah sama nenek saya. Kakek dari mana? Dari bapak? Kakek dari bapak. Kakek dari bapak dulu Muslim, nikah sama nenek. Nikah sama nenek Kristen. Nah, dia ikut. Jadi ke anak-anaknya Kristen semua. Oke. Itu nenek kenapa bukan Muslim? Saya kurang tahu pasti ya, karena Nggak, suku apa? ya Dari suku apa? jadi ke suku Sunda. Sunda juga? Kalau kakek sendiri itu dari Surabaya. Kakek Jawa. Surabaya, Iya. Jawa. Nenek Sunda. Ya, nah sekeluarga yang di Surabaya ini Muslim semua, gitu. Oke. Terus ya kan nggak ada hubungan sama lu kakek gitu. Iya, cuman kalau misalkan ditarik dari belakang Keturunan. kan keturunan ada. Gitu Tapi kan. kakek nggak pernah cerita tentang Islam juga kan? Nggak pernah. Cuman lu waktu kecil tahu kakek lu pernah Islam. Pernah. Oh tahu gitu. Bapak lu Kristen juga. Ya. Oke. Terus keluarga lu berapa bersaudara nih? Kalau adik saya ada 2, jadi 3 bersaudara kita. Artinya lu paling besar. Ya, Paling besar. Yang mualaf siapa aja? yang mualaf hanya saya. Yang sendiri. Oke, 2 tahun yang lalu udah syahadat tuh. Sudah. Terus kenapa? Artinya apakah lu nggak menjalankan syariat Islam atau memang karena nggak ada yang tuntun? Karena kalau misalkan, nah salah satunya itu nggak ada yang nuntun Pak. Karena nggak ada yang nuntun? Karena kalau misalkan saya sama teman kan nggak enak juga kan, dia ada aktivitas lain gitu kan. Saya pertama mualaf itu dibimbingnya sama teman saya, jujur. Waktu itu bareng-bareng kan kerjanya juga Di syahadat di mana? Di masjid? di masjid. Di masjid. Di syahadat kan di masjid. Tapi setelah syahadat selesai gitu aja. Enggak, di apa namanya, kita dikasih apa namanya ikro sama Buku ikro, buku saku. Al-Quran, sama panduan sholat. Nah dari situ saya katanya emang nggak boleh sendiri kalau belajar. Ya Islam nggak boleh belajar Islam nggak sendiri. boleh belajar sendiri. Gurunya setan. Harus ada gurunya. Nah itulah dari situ saya minta ajarin ke teman saya gitu. Ajarin setelah dari situ tuh teman saya tuh masih satu kerjaan ya. Nah setelah mencari nih nggak satu kerjaan lagi ya susah dari situnya. Oh. Saya cari-cari apa namanya yang mau ngajarin saya lah gitu. Nah, kenapa lu mau keluar gitu? Kan di Kristen lebih enak. Iya betul. Kalau misalkan saya kasih tahu sih, ada suatu saya perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Ada Bandung ke Jakarta. Bandung Ini ke kapan? Jakarta. Ya, Perjalanannya kapan? perjalanannya itu kurang kalau nggak salah 2020-an. 2020-an. 2020-an kan Pas Covid tuh. ya pas Covid saya kerja kan di Jakarta. Oh kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta waktu itu. Ada apa namanya? Saya duduk di belakang nih di smoking area di bis. Di bis, di smoking area. Smoking area. Nah di situ ada apa namanya bapak-bapak umurnya kira-kira 50 tahunan lah, 40 tahunan. Di situ dia bilang apa namanya? Dia cerita Muslim itu seperti ini. Neraka itu ada berapa tingkatan, nabi itu ada berapa, di surga itu masing-masing surga itu ada nabinya gitu kan. Terus dia bilang apa namanya, kalau misalkan Tuhan itu nggak akan menunjukkan dirinya ke dunia. Karena apa namanya, kalau Tuhan mau menunjukkan dirinya ke dunia, sisi ketuhanannya tuh di mana gitu. Sedangkan kan kalau misalkan Tuhan maha besar, gak mungkin ya. iya maha besar kan nggak mungkin gitu kan. Saya pelajarin lagi, benar ternyata satu helai sayap malaikat itu aja sudah menutupi alam bumi gitu kan. Nggak, cuman kok tiba-tiba di bus nggak ada pembahasan, tiba-tiba kok jadi bahasa agama gitu. Iya, makanya saya juga aneh-anehnya gitu. Oh. Saya anehnya gitu, kenapa? Dia pertama nggak nanya agama lu saya apa? nggak nanya nama saya siapa. Tapi saya nanya nih, Bapak dari mana? Dari Bandung, mau ke Jakarta juga. Oke. Kerjanya di mana Pak? Dia bilang ada di salah satu inilah instansi. Oke, instansi pemerintah. Iya. Oke, terus tiba-tiba jadi merembet ke agama. Iya, merembet ke agama. Oh, Gitu. jadi bapak ini lah jadi wasilah lu ya. Iya. Al Islam. Oke, terus
di situ bahas-bahas, Iya, bahas-bahas itu. habis itu selesai. Habis itu selesai lah. Kita habis udah ke tempat tujuan nih, udah sampai mencar aja, nggak ada tukar kontak dan lain sebagainya, nggak Nggak ada tukar kontak, nggak ada komunikasi lagi. ada komunikasi lagi. Nah, terus kenapa bisa kepikiran? Dari situ saya kepikiran ya mau gali lagi lah istilahnya mah. Menggali Islam lebih dalam. Iya, Terus ya memang kompleks sebenarnya kalau muslim itu. Jadi muslim itu ya kompleks sebenarnya mah harus. kompleks itu maksudnya gini, kan kita pindah keyakinan itu kan buat sesuatu yang gampang. Apalagi dari kecil kita mengimani ke keyakinan itu. Tiba-tiba lu convert nih dari Kristen ke Islam. Pasti kan ada sesuatu dong yang membuat lu udah gak nyaman di agama lama sehingga lu keluar gitu. Kalau masih nyaman, biasanya orang tetap bertahan dong. Bukan nyaman atau enggaknya sih sebenarnya mah dimana kalau saya pribadi ya dimana saya mengimani sesuatu ajaran itu benar ya di situ saya ada gitu loh. Oke. Jadi saya nih kalau di muslim udah istilahnya mah udah dikasih hidayah atau dikasih ini ya saya jaga gitu. Oke. Nggak, apa yang membuat lu tertarik Islam sebenarnya? Yang pertama karena muslim itu tidak berpacu pada logika, ada hal-hal yang di luar logika Oke. manusia gitu. Loh, Kayaknya seperti gini, saya misalkan ya, saya hari ini duit cuma 5.000, nggak akan bisa makan 3 hari, 3 kali sehari itu nggak akan bisa Nggak akan makan. cukup. Tapi ada di situ saya mengalami Lu mengalami apa? ada aja yang ngasih gitu, ada aja gitu, pertolongan tuh ada aja. Itu saat lu udah jadi Islam. Sudah jadi Islam. Jadi memang sebelum lu jadi Islam nggak ada yang gituan? Saya belum ngalamin sih nih. Kalau belum ngalamin sih, Oh, sebelum lu jadi Islam lu nggak pernah ngalamin nggak pernah gituan? ngalamin gitu. Oke. Terus waktu lu yang di agama lama nih, Ya, lu sendiri ngerti nggak agama lama lu tuh? saya dari kecil sih memang saya taat untuk ke Gereja. gereja gitu. Memang ada ini. Memang ada pecutan di situ dari kecil itu kan. Saya juga pengurus sebenarnya. Ada pernah ngajarin apa namanya ya sekolah minggu gitu. Lu ngajar sekolah minggu. Ini ngajar artinya cuma nemani anak-anak main-main sama baca buku, Iya, atau baca buku. pendalaman lebih dalam? Apa namanya kita ajarin di Alkitabnya juga. Dulu di Kristen Protestan, Ya, Kristen Protestan. Ya, denominasi apa? denominasi. Gereja apa sih? Oh, gereja GKP. Hah? GKP. Gereja Kristen Protestan. Pasundan. Gereja Kristen Pasundan. Iya. Oh, saya nggak tahu tuh ya. Dia denominasinya jarang sih GKP. Soalnya saya jarang ngobrol sama orang GKP. Iya, makanya. Cuman di Kristen sendiri kan bisa dibilang, ya kita bilang lah, kalau pendeta Gilbert bilang lebih enak Kristen gitu. Ya. Karena ibadahnya cuma seminggu sekali, dan ibadah pun cuma datang, dengar musik, sambil duduk, ya nyanyi-nyanyi, berdiri, tepuk tangan, pulang, Ya. terima berkat. Sedangkan Islam sholat 5 waktu, Ya. harus lipat kaki, ya dia bilang harus wudhu, ya harus capek gitu, harus puasa, mau makan harus lihat-lihat halal haram, kan lebih enak Kristen. Betul. Tapi saya kan di Kristen itu ada namanya katekisasi. Katekisasi ya. Nah, pendeta saya yang ngajarin katekisasi pernah bilang kalau misalkan kamu kamu paham agama ini, kamu juga pelajari agama yang lain dan ikuti apa yang menurut kamu itu benar. Oke, menurut kamu benar. Iya, Tapi kan menurut kita benar tuh pasti ada sesuatu dong gitu. iya betul. Kenapa lu percaya bahwa Allah itu Tuhan yang benar, bukan yang lain? Karena sisi ketuhanannya memang ada di Allah gitu. Kalau saya lihat ya, Sisi ketuhanan ada di Allah. Iya, Memangnya betul. agama lain nggak punya sisi ketuhanan? Ya kalau saya percayanya itu sih. Karena kan nggak mungkin kalau hanya di Islam gitu, yang Allah itu tidak ada menampakkan Dirinya, sisi kemanusiaan, sisi lemahnya nggak ada. Nggak ada. Loh, tapi kan di Kristen juga
Allah Bapa nggak ada sisi kemanusiaan ya? Betul, tapi kan dia lahir dari Itu Yesus. ya. Kalau Allah Bapaknya itu ya saya kurang memahami juga yang Trinitas ini sebenarnya. Kenapa kurang memahami? Tapi lu sampai ini ngajar sekolah minggu. Iya, cuman kan itu ngajar yang kita ini kan aja, yang pahami aja. Yang pahami aja. Artinya lu nggak ngerti Trinitas? Nggak ngerti. Kok bisa nggak ngerti? Nggak pernah nanya sama pendeta? Lupa sih sebenarnya, bukan nggak ngerti. Oke, Trinitas itu kan tripersonnya unus substantial. Tiga pribadi, satu hakikat kan. Iya. Dan Kristen sendiri juga sebenarnya banyak denominasi. Jadi ada denom Kristen yang percaya bahwa Allah Bapa itu Yesus. Setelah selesai di dunia, dia kembali ke surga, dia jadi Allah Bapa. Kalau ada pendeta, tunggu ya. Kalau ada pendeta jelasin ya. Trinitas itu misalnya, lu di rumah jadi ayah, di kantor jadi direktur, di tempat lain lu jadi petugas apa gitu kan. Nah, itu Trinitas. Itu salah, itu oneness sebenarnya. Jadi banyak pendeta pun yang nggak ngerti. Banyak yang udah kelas pendeta pun nggak ngerti Trinitas. Karena saya ngobrol dengan salah satu dokter teologi. Dokter teologi dia ngomong sama saya gini, Julius, 16 tahun saya belajar Trinitas, dan saya sampai pada satu kesimpulan, ya, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Jadi saya bilang, loh, kalau seperti itu ngapain lu belajar? Gue bilang kan, 16 tahun lu nggak bisa jelasin. Dan memang Trinitas itu adalah pemahaman yang ya bisa dibilang baru muncul beratus tahun kemudian, ya, terutama dikuatkan waktu Konsili Nisea. Ya, Konsili Nisea 325 saat Raja Konstantin, ya, Kaisar Konstantin menetapkan bahwa pemahaman yang benar mana. Jadi mereka meeting ditetapkan yang benar Trinitas. Karena sebelumnya itu mereka punya pemahaman yang beda-beda. Ada yang bilang Yesus itu Tuhan kecil. Ada yang bilang Yesus itu hanya utusan. Ya, ada yang bilang Yesus itu cuman ciptaan yang awal. Jadi Tuhan ciptaan Yesus yang ciptaan yang lain. Ya, tapi dia nggak pernah setara sama Allah Bapa. Baru di Konsili Nisea Yesus ditaruh setara dengan Allah Bapa. Tapi waktu itu Roh Kudus belum ada. Ya, baru Yesus sama Allah Bapa yang setara. Jadi memang pemahaman Kristen juga berkembang dan sampai sekarang sejak Martin Luther melakukan reformasi gereja ya 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, bayangkan dalam waktu 500 tahun ini Kristen tuh sudah pecah 60.000 denom. 60.000 denom tuh punya pemikiran yang beda-beda. Iya. Mungkin lu pernah dengar ada Kristen yang nggak makan babi? Pernah dengar? Iya, ada. Nah, itu kan Advent. Nah, Advent punya pemikiran yang beda juga dengan yang lain. Begitu juga dengan sekarang ini lagi berkembang pemahaman bahwa Yudas itu masuk surga. Yudas itu memang disiapkan untuk jadi bad cop-nya gitu. Ya, jadi kalau nggak ada peran Yudas kan jadi nggak ada penyalipan, nggak ada keselamatan. Ya, jadi mereka bilang Yudas itu memang diskenariokan seperti itu. Tapi Yudas itu baik sebenarnya gitu. Dia murid pilihan gitu. Nah, jadi antar mereka sendiri pun masih bingung sih sampai sekarang. Masih inilah silang pendapat. Masih silang pendapat, dan yang lucunya beberapa denominasi itu tumbuh subur. Termasuk Yesus hanya utusan. Itu lagi kencang. Salah satunya adalah Saksi Yehova, kalau lu pernah dengar. Yang tempat ibadahnya tuh Balai Keselamatan. Nah, itu banyak sekarang lagi berkembang. Jadi di mereka pun lagi bingung sih. Oke, mungkin tuh intermezzo ya, sekilas info. Iya. Cuman dari lu sendiri nih, 2 tahun yang lalu, waktu setelah lu syahadat, lu lakuin nggak syariat Islam? Kadang bolong-bolong. Kadang bolong-bolong tuh Sholatnya. Kadangnya itu bolongnya sebulan, sholatnya sehari atau gimana? Dalam sehari itu ada yang bolong aja. Ada yang bolong. Ada yang bolong, entah itu Isya, entah itu Ashar, pasti ada yang bolong. Oh, bukan subuh yang bolong? Kalau subuh saya bisa. Oh, subuh yang bisa ya? Subuh bisa. Biasanya subuh yang orang bolong. Kan waktu saya pertama kali syahadat, di situ kan pas mau bulan puasa nih. Nah, pas bulan puasanya tuh saya nggak mungkin dong di rumah sholatnya. Ya, jadi saya ke masjid jam 4 itu jam 4-an, jam 4:30 saya pasti ke masjid.
gitu. Oke. Di situ ada qoblah subuh sama subuhnya juga. Oke. Terus kenapa lu syahadat lagi gitu? Apa alasan lu syahadat lagi? Kan toh juga udah pernah syahadat gitu. Ya karena dari masjid yang sana tuh kan nggak bisa ngeluarin Sertifikat. sertifikat. Kenapa nggak bisa keluarin? Karena kan di Masjid Kanwil, Pak. Di masjidnya bukan masjid yang resmi ada bahadan yang kayak gini lah. Oh, Gitu. jadi lu syahadat lagi gara-gara ini harus ada sertifikatnya. Iya, karena kan saya juga ada rencana mau nikah juga. Oh, jadi supaya bisa ganti KTP. Ya, Jadi dari kemarin waktu habis syahadat dari sana KTP nggak pernah ganti. nggak pernah. Oke. Terus lu waktu syahadat itu keluarga tahu nggak? Waktu syahadat pertama kali atau yang di sini? Dua-dua deh. Yang pertama gimana? Yang pertama saya nggak kasih tahu mereka. Oke. Karena kan memang ada, kalau dulu tuh ada pertentangan. Ada apa? Ya sampai sekarang sih ada pertentangan sih sama saudara, sama kalau mama sama papa untuk sekarang ini udah oke. Mereka tahu kapan? Tahu itu setahun setelah sudah ini. Syahadat setelah setahun baru tahu. Artinya setengah tahun lalu. Ya, Kok bisa tahu? karena saya bilang Oh, lu yang terus terang ke mama sama papa, saya sudah memeluk agama Islam. Oke. Tuh. Karena kan waktu tanda tangan itu juga papa ada support juga mereka. Kalau alhamdulillahnya papa sama mama itu kalau saya nggak sholat diingatin. Oh, Gitu. Insya Allah luar biasa. Ini masih tinggal sama orang tua? Enggak, saya ada kontrak di Sukamulya. Oh, udah pindah. Ya, udah. Oke, jadi orang tua papa mama nggak ada menentang. Nggak ada komentar. Yang Kalau keluarga yang sekontrakan nih baru nggak, keluarga sekontrakan kok bisa ada keluarga sekontrakan? ada. Om saya kan sama saya kontraknya. Oh, lu kongsi sama om lu Iya. gitu? Om dari pihak siapa? Pihak papa, Mama. papa. Dari pihak papa. Kok bisa nggak setuju? Iya karena om kan bolak-balik di sini kerjanya. Enggak, maksudnya kenapa dia bisa nggak setuju gitu kan? Cuman om. Karena memang gimana ya? karena mungkin dia sayang sama saya atau gimana, jadi dia kecewanya tuh benar-benar kecewa gitu. Dia kecewa. Kecewa. Tapi masih komunikasi kan? Masih komunikasi. Loh, enggak, alasannya apa? Lu kan orang luar gitu. Biasanya kan lo suka-suka gua dong. Kan setiap warga negara berhak memeluk keyakinan. Kalau di pikiran orang yang luar memang gitu, tapi kalau di sisi keluarga tuh beda. Gitu, Pak. Tapi kan nggak berat dong kalau cuman penolakan dari Iya, nggak paman. berat. Yang penting kan keluarga inti kan. Yang penting keluarga inti. Banyak keluarga inti. Terus kalau dulu lu kan di gereja tuh, Iya. sempat ikut ngajar sekolah minggu. Tuh. Artinya kan ada teman-temannya dong yang di gereja. Ada. Nah, itu mereka gimana? Ya kan karena saya udah putus komunikasi udah 2-3 tahun lebih lah. Jadi Nggak tahu juga. nggak mereka? tahu juga mereka. Oh, karena lu udah terlanjur dulu nggak ke gereja dulu ya? Ya udah nggak ke gereja itu berapa tahun ya, saya lupa. Udah lama. Udah hampir 4 tahun 5 tahun lah. Oke. Habis ini kan ini kan tanggal 23 nih. Ya. 2 hari lagi kan hari perayaan. Hari Natal. Ya. Nah, itu gimana perasaan tuh? Udah nggak Natal? Perasaan saya ya agak canggung sih ke orang tuanya. Kenapa canggung? Karena kan ya saya tahun-tahun kemarin kan ikut merayakan gitu kan. Tahun-tahun kemarin ikut merayakan nih, artinya ikut merayakan ke gereja gitu bareng? Enggak ke gereja. Kalau saya nggak ke gereja, saya istilahnya mah ngumpul-ngumpul di rumah. Oke. Gitu. Ngumpul-ngumpul di rumah. Kita makan-makan di situ, ngobrol-ngobrol, itu sih. Oke. Ininya. Jadi sejak mualaf udah nggak ikut gitu? Nggak ikut. Nggak ikut. Nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Kan kalau ikut aja nggak ada masalah dong. Iya betul, karena kalau saya hadir aja nggak apa-apa, tapi di situ kan ada Makanan. bukan, ada hal yang hilang gitu loh. Kayak momen Natalnya tuh nggak ini gitu, nggak dapet gitu dari keluarga tuh. Oh. Dari lu sendiri nih punya pengalaman apa dengan Natal? Menurut lu berkesan nggak Natal tuh dulu? Waktu dulu ya, Natal saya berkesannya itu paling ya sekedar makan-makan aja sih. Saya nggak pernah ya kayak dilewatin aja gitulah.
makan-makan, Cuma makan doang tapi nggak ada nggak ada uang gitu. rasa. Ya kadang kan ada orang beda-beda. Kayak saya waktu kecil tuh Natal tuh benar-benar senang gitu Ya, karena pohon Natalnya cuma boleh dikeluarin pas Natal gitu. Kalau hari biasa disimpan soalnya kan. betul. Jadi senang ngerias-ngerias, pasangin lampu gitu. Ya, kalau misalkan dari dulu sih yang ngerias gitu sih mama. Kalau kita mah udah karena mama di Banjaran, kita tuh udah lama di Sukamulia sebenarnya mah. Udah 7 tahun 8 tahunan lah Bisa rumah. bisa rumah. Jadi kalau misalkan kita Natalan juga ya hanya ke sana aja ke tanggal 24 tuh 25 hanya ke sana aja. Ke sana makan-makan terus yang lain nyanyi dan lain sebagainya gitu. Udah gitu aja. Habis itu ya pulang lagi. Gitu. Artinya Nggak ada yang spesial lah. ada yang spesial ya. Ah. Natal. Jadi kalaupun udah nggak ada ya wes gitu ya. Iya. Terus kalau makanan nih, kan mualaf jadi nggak boleh makan babi. Iya, betul. Ya kan dulu sering makan nggak? Dulu ya sering. Tapi begitu nggak makan gimana? Ya begitu. Yang nggak ada apa-apa sih sebenarnya sama-sama daging kan. Kan kalau daging sapi sama daging sapi itu ya sama lah. Tapi kalau di Korea barbecue lebih murah babi soalnya. Iya, Sekarang lebih murah babi satu. sih. Sama lebih berlemak juga. Jadi kalau sapi kan lebih mahal jatuhnya. Dulu suka makan nggak? Kalau saya suka dulu, jujurnya suka. Kalau sekarang nggak aja. Nggak ada kerinduan gitu. Nggak ada kepikiran juga. Nggak ada kepikiran. Ya biasanya kan ada juga yang masih kepikiran gitu. Salah satu yang membuat dia berat itu adalah nggak bisa makan babi gitu. Kalau lu nggak ya. Oke. Terus dulu sendiri nih di Islam, ada nggak yang lu rasain berat? Ya kita jujur-jujur aja gitu. Kalau di saya sih ya gimana ya? Yang kurang ya dalam Muslim ya. Apa ya? Saya belum kepikiran sih. Ya, kayak misalnya contoh, nggak enaknya karena harus sholat, harus puasa gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, termasuk puasa juga. Kemarin jalanin nggak tahun lalu? Tahun lalu jalanin. Full? Jalan. Enggak full, ada bolongnya. Bolong berapa? Ya, saya seminggu. Seminggu? Seminggu. Kan ada 2 kali RT puasa dong? Ya, ada 2 kali. Ya, yang pertama ini lumayan nih. Saya cuma 5 hari kalau nggak salah bolongnya. Yang pertama kali? Yang pertama kali, yang belum orang tua tuh nggak tahu gitu. Oke, setelah orang tua tahu kenapa jadi bolong seminggu? Ya, gimana ya? Karena saya kerjanya di lapangan juga kan rada capek. ini capek. Karena kerja di lapangan. Nggak, sebenarnya nggak jadi alasan sih itu mah. Nggak bisa Pengaruh dijadiin. ya. Nah, kita bicara memang- manusia secara kemanusiaan pasti pengaruh lah. Oke, terus sekarang udah Islam. Ya, Sama adik-adik nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada kepikiran kayak siarkan Islam ke keluarga gitu. Ada, cuman pelan-pelan. Pandangan mereka sendiri ke Islam gimana? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Malah kalau saya nggak sholat diingetin sama adik. Nggak, karena kan ada beberapa orang tuh yang punya pandangan cukup negatif lah ke Islam. Kita nggak pungkiri ya, apalagi dengan framing-framing wah teroris lah, bom dan sebagainya gitu. Kalau di keluarga kalian nggak ada gitu? Dulunya ada. Dulunya ada. Waktu rame bom bunuh diri itu, yang terakhir di Polsek Astana Anyar, Oke. yang ya itu rada ini juga was-was juga keluarga. Was-was kenapa maksudnya? Ya takut karena kan dekat dari situ kontrakan tuh, jadi rada waspada gitu loh. Nggak waspada lu jadi korban bom gitu? Bukan waspada ajaran-ajarannya nih, ajaran-ajarannya bener apa enggak gitu loh. Di situ tuh waspada ajaran itu juga sih. Sebenarnya dulu tuh saya ada juga sih mau ngajarin tapi saya lihat kurang. Karena belum saatnya. Belum mungkin saatnya. Ya. Harus tunggu momen juga ya. Ya. Jadi lu sendiri dulu waktu masih non-Islam, Ya. ya masih non-Muslim, pandangan lu ke Islam tuh gimana sih gitu? Apakah lu anggap biasa saja, oh ini agama juga, agama yang sama dengan Kristen, atau pandangan lu agak gimana gitu? Muslim itu saya dulu pandangannya fanatik. Fanatik lu gimana? Apa namanya istilah dulu ya kalau saya lihat mereka tuh karena banyak kan karena mayoritas jadi
Radikal, Iya betul, agak kasar gitu. agak kasar gitu. Tapi setelah saya pelajari Ini lu artinya mandang orangnya dong, bukan mandang agamanya. pandang orangnya ya Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri, pandangan di lu dulu gimana? seperti Nabi Isa. Kenapa seperti Nabi? Beda dong. Ya beda sih, secara ini yang beda. Nabi Isa cuma pemimpin secara agama, tapi nggak pemimpin secara politik. Nabi Muhammad lebih mirip Nabi Musa malah, Iya. sama Nabi Daud. Nabi Daud nggak, Nabi Musa sih. Karena Secara kebaikannya tuh hampir-hampir. secara kebaikan hampir. Itu gimana tuh? Jadi kan kalau Nabi Isa tuh apa namanya, dia rela bagi-bagi roti kan ya. Nggak rela dong, kan memang ada rotinya gitu. Emang iya betul, tapi kalau misalkan Nabi Muhammad tuh dalam satu cerita dia menahan lapar di Waktu gali paret, di sininya, di perutnya dikasihin batu. dia di kedua batu. Ya ada 11-12 lah sama Nabi Isa gitu kan. 11-12. Ini orang Kristen kalau dengar komplain dong, dia bilang, oh mana mirip Nabi kalian sama Tuhan kami kan gitu, Tuhan lah. Oke. Tapi pandangan lu artinya waktu kecil juga nggak masalah karena dulu sekolah di negeri ya. Iya. Oke. Agak menarik sih. Jadi teman Kristen lu sendiri nggak banyak sebenarnya gitu. Teman Kristen apa? Banyak nggak sebenarnya? Teman Kristen ya banyak. Banyak juga. Banyak juga. Banyak juga. Di mereka juga nggak ada masalah sekarang. Nggak ada masalah. Kayak saya dulu ya. Dulu kan saya goes sepeda. Ternyata saya jadi nggak diajak goes karena selesai goes kita biasa makan mie pangsit. Jadi karena saya nggak bisa makan mie pangsit, ya udah ternyata nggak diajak gitu. Lalu ada pengaruh nggak kayak gituan? Nggak ada sih. Nggak ada masalah. Nggak ada pengaruh. Kalau teman-teman Kristen saya tuh teman kuliah yang Kristen, memang dari dulu tuh suka nginep di saya, sampai sekarang juga masih nginep di saya. Kalau pulang kerja, misalkan dia kan kerja di Jakarta, pulangnya ke saya dulu. Gitu. Itu orang suku apa biasa? Batak. Banyak kan Batak? Oh. Batak. Yang Kristen banyak Batak, Chinese ada. Itu juga ya. Jadi masih dekat lah ya. Masih dekat. Dari jangan apa namanya, ya mereka support aja. Ya, atau teman juga. Atau teman juga. Ya. Terus ada nggak? Biasa kan kalau anak muda ngumpul bawa minum gitu. Udah nggak? Udah enggak. Dulu? Ya dulu sih pas kuliah masih. Waktu kuliah masih. Cuman sini ya enggak. Nah, itu berat juga loh. Salah satu yang susah ditinggalkan untuk minum itu. Iya betul. Karena kan apa namanya, kalau dari sananya udah suka gitu kan, susah buat ngelepasin. Tapi kalau menginjak pas kerja, sayang nih duit segini buat kalau buat minum mah gitu. Ada ketukan dari hati sendiri. Oh, karena mikir ruginya ya udahlah, nggak usah lagi sekalian ya. Gitu. Mantap. Karena saya punya ini ya kemarin ya, salah satu mualaf. Dia bilang saya sholat gampang, ya masih sanggup. Puasa masih gampang lah dia bilang kan, karena dulu maksudnya dia bukan tipikal yang banyak makan juga. Yang dia susah itu adalah minum, dia bilang. Karena ini ya memang pecandu ya, karena ada orang memang kalau nggak minum tuh nggak enak dia gitu. Itu dia bilang, apalagi teman-teman ngumpul dia juga ya semua peminum, dia bilang. Jadi kalau dia nggak minum ya diejek-ejek, dihina kan. Nah, itu dia bilang yang berat. Dan dia kalau memilih nggak berteman dengan mereka juga bingung, dia bilang di rumah wah bosan gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya sih nggak ini, karena kesibukan saya kan udah kerja, sekarang lagi ngerancang buat masa depan juga, jadi nggak ada kepikiran buat mabok atau gimana gitu, minum atau gimana. Apalagi juga udah fokus mau siap-siap nikah ya. Iya. Jadi nggak mau bangun keluarga tuh kan kitanya sebagai calon pemimpin dari diri kitanya kan harus benar-benar matang gitu. Calon orang mana? Orang Bandung juga? Enggak, orang Tangerang. Orang Tangerang. Ya. Memang muslim dari lahir. Memang muslim dari lahir. Artinya bentar lagi nih kak? Insya Allah bulan Februari. Wah, bentar lagi itulah, tinggal nggak nyampe 2 bulan malah ya. Iya. Ini udah akhir bulan, luar biasa. Mantap. Oke, mungkin itu aja guys ya diskusi kita dengan siapa sih? Pak Tirta. Tirta ya. Oke, ya makasih. Yuk, Ya, sama-sama. mana si Daman tuh?